Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yang. Saya ucapkan terima kasih teman-teman telah hadir di channel ini, dan di channel ini ada 500 lebih video yang bisa Anda pelajari mengenai pengembangan diri secara bisnis, finansial maupun spiritual. Hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu Mas, bagaimana caranya kita naruh uang itu enaknya tuh ditempatkan di mana, dan bagaimana cara mengelolanya itu agar bisa besar ya, bertumbuh, berlipat ganda. Simak video ini sampai selesai. Saya akan terangkan seperti apa sih agar kita tuh bisa mengembangkan uang, melipat gandakan uang dengan cara yang halal dan cepat dan aman ya. Simak videonya sampai selesai. Teman-teman yang baik dari seluruh Indonesia maupun dari mancanegara, dari luar Indonesia, silakan teman-teman bisa meninggalkan doa di komentar ya. Tuliskan doa Anda di komentar, doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan Anda bisa masuk ke channel Telegram saya. Anda bisa masuk di channel Telegram saya official. Linknya ada di deskripsi, di mana Anda bisa ngobrol bersama saya langsung secara gratis. Silakan Anda bisa join, linknya ada di deskripsi. Jika kita berbicara tentang mengelola uang, tentunya itu adalah hal yang mudah, bisa juga dibilang hal yang susah, gitu ya. Jadi kalau bilang susah juga nggak susah-susah banget, kalau kita bilang mudah ya nggak mudah-mudah banget. Gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mengelola uang, pertanyaannya uangnya sudah ada belum? Jadi uang ini sudah ada belum? Kita mengelola uang tapi uangnya nggak ada. Lalu apa yang dikelola? Oke, jadi saran saya adalah mulailah dengan hal yang paling kecil dulu. Jadi berapa penghasilan kita kelola. Berbicara tentang mengelola uang, sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita memanajemen uang kita. Berapa yang akan kita sisihkan, berapa yang kita ambil, ya, berapa yang kita ambil dari total yang pemasukan kita. Misalkan pemasukan kita misalkan 100.000. Nah, 100.000 ini berapa yang kita ambil sehingga kita sisihkan hal tersebut untuk bisa kita kembangkan lagi, atau kita simpan, atau kita tabung, gitu ya. Nah, misalkan dari 100.000 ini, misalkan 20.000 kita ambil untuk sisihkan, ya, dan ada 80.000 sisanya 80.000 ini bisa kita belikan kebutuhan, atau bisa kita gunakan untuk dana cadangan darurat dan sebagainya, ya. Yang jelas 20.000 ini tidak boleh diutak-atik. Ya, 20.000 ini tidak boleh diutak-atik karena ini akan kita putar lagi ke dalam sesuatu hal yang lebih besar. Halo teman-teman, kita sama papaku. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal, dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Loh Mas, kenapa sih kok harus kita ambil, kita sisihkan dulu seperti itu? Ya tentu saja harus seperti itu, karena kita akan melipat gandakan. Nah, kalau kita tidak melipat gandakan uang yang panas atau uang yang dibuat makan, tentu saja tidak bisa. Yang bisa kita lipat gandakan adalah uang yang longgar. Oleh karena itu kita ambil dulu di situ untuk melonggarkan uang itu. Baru habis itu kita putar, ya. Oke, setuju ya? Dalam memutar uang, apalagi kalau uangnya itu masih kecil, kita tuh membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi. Nah, biasanya orang itu nggak kuat kalau disiplin seperti ini. Mereka udah terburu-buru, sudah terpengaruh oleh gaya hidup, sehingga mereka lupa bahwa kalau kita belikan sesuatu, itu selalu harganya itu turun, gitu ya. Jadi kalau kita belikan baju, sesuatu, itu banyak yang harganya turun, sehingga tidak melihat value ketika dijual kembali barang-barang tersebut, tapi sudah nafsunya nih duluan karena ada uang, udah sekalian kita gaya hidup dan sebagainya. Ini banyak orang keliru di sini.
biasa pegang uang 1 juta, lalu pegang uang 10 juta, yang dilakukan biasanya langsung foya-foya membeli barang-barang yang sebenarnya itu tidak terlalu penting, bahkan mungkin tidak produktif sama sekali. Ya, oleh karena itu dana dari pemasukan kita tuh harus segera kita amankan, diamankan uangnya, ya. Contoh tadi, kalau dapat 10 juta, amankan 2 juta. Masih ada 8 juta. 8 juta ini bisa kita buat makan, kita bisa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita bisa buat dana cadangan darurat, yang lain-lain boleh lah, bayar sekolah dan sebagainya boleh ya. Yang penting 2 juta, 20% atau berapa ini terserah Anda. Ini angkanya ini tidak fix ya, tidak fix. Saya tidak fix 20%, enggak. Anda yang ambil sendiri dan Anda amankan ya. Nanti saya akan kasih tahu nih, ini ngamankannya ini terus kemana gitu ya. Oke. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Menarik sekali bukan? Nah itu tadi bisa dilakukan oleh siapapun. Bagi Anda yang masih ikut orang ya, jadi misalkan kerja kan dapat gaji nih, dapat gaji bulanan, langsung Anda amankan ya. Anda yang sehari ini sudah punya bisnis, Anda mendapatkan keuntungan, amankan. Sebenarnya disiplinnya ini adalah disiplin mengamankan. Disiplin mengamankan. Karena Anda ingin uang Anda bertumbuh. Anda tidak ingin uang Anda gembos gitu ya. Anda pinginnya, saya pingin tambah besar mas uangnya. Nah, berarti Anda harus disiplin mengamankan uang. Bismillah. Lalu kemana mengamankan uang tersebut? Nah, ini ada nih, keren banget. Mengamankannya adalah Anda bisa menambahkan uang ini, uang keamanan Anda ini, untuk memperbesar bisnis Anda. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, saya membesarkan uang saya, membesarkan istilahnya saldo rekening dan sebagainya, itu tidak boleh dari hutang. Jadi kalau Anda masih punya amanah, Anda masih punya utang, lunasi dulu utangnya. Lunas, Anda harus bersih dari hutang. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, jauhkanlah hamba dari hutang. Karena hutang ini memang benar-benar bahaya. Bisa bikin pikiran Anda itu tidak kreatif. Anda akan punya beban, dan beban-beban inilah yang akan menghambat rezeki Anda sendiri gitu loh. Makanya kalau segera punya uang, segera Anda lunasi hutangnya. Lunas. Itu ya. Ya kalau masih punya amanah. Kalau sudah lunas nih Mas, gimana? Ya kalau sudah lunas, gunakan dana keamanan ini ya. Satu, ini ada beberapa ini ya. Yang pertama, Anda bisa tambahkan uang ini ke bisnis Anda yang hari ini Anda tekuni. Ya, bisa dibelikan mesin baru misalkan, atau digunakan untuk keperluan apa yang mendukung bisnis Anda ini, sehingga bisnis Anda bisa lebih besar. Contohnya, Anda perlu karyawan tambahan seandainya. Nah, Anda bisa dengan uang cadangan keamanan ini, Anda bisa merekrut karyawan baru misalkan untuk bisnis Anda, untuk pegang apa misalkan ya. Atau untuk membeli lahan baru atau apapun itu. Yang penting tujuannya adalah uang ini untuk sesuatu yang produktif. Ya. Jadi dana keamanan ini akan berbentuk nantinya, entah itu sebuah gear atau sebuah alat atau sebuah aset. Pokoknya itu yang akan berpotensi menambah penghasilan Anda. Ini di bisnis Anda sendiri ya. Oke, itu yang pertama. Di bisnis yang sudah berjalan ya. Kalau misalkan Mas, saya tukang jahit Mas. Saya bukan tukang jahit, maksudnya saya menjahit. Bisnis saya adalah jahit. Nah, uang ini itu Anda bisa belikan mesin jahit yang baru. Contoh ya, mesin jahit yang baru. Lalu Anda bisa ajari satu orang untuk bisa jahit juga. Sehingga yang jahit nggak cuma Anda, tapi ada 2 orang nih yang bisa jahit. Gitu ya. Otomatis kan kalau ada 2 orang, bisa jadi penghasilannya bertambah. Seperti itu ya, konsepnya seperti itu, yaitu di bisnis yang sudah berjalan. Nah, yang kedua adalah Anda bisa masukkan dana ini untuk membangun bisnis yang baru ya, untuk membangun bisnis yang baru. Contohnya
Misalkan ada tadi jahit, Anda bisa misalkan saya pengen buka laundry misalkan, oke buka laundry. Buka aja gitu ya. Karena ini memang dana yang disiapkan untuk menambah penghasilan. Nggak masalah buka laundry. Ya, buka laundry. Jadi nanti punya 2 bisnis. Perlu sumber penghasilan yang lain. Karena orang-orang yang sukses itu tidak hanya punya satu sumber penghasilan. Ingat, tidak hanya punya satu sumber penghasilan. Anda harus punya jaga-jaga. Ketika Anda mungkin hari ini masih bekerja di orang lain, maka Anda bisa buka bisnis sampingan. Anda bisa lakukan itu ya. Jadi yang pertama tadi, Anda suntikkan dana ini ke dalam bisnis Anda sendiri itu bisa. Yang kedua, Anda buka bisnis baru juga bisa. Ya, baik. Selanjutnya yang ketiga adalah Anda bisa belikan ini sesuatu. Ingat ya, ini perhatikan. Anda bisa belikan sesuatu yang ketika Anda jual itu berpeluang nilainya naik. Nilainya naik. Contohnya, Anda bisa belikan emas. Anda bisa beli emas. Atau Anda bisa beli properti. Anda bisa beli tanah. Anda bisa belikan rumah. Atau Anda bisa belikan sawah. Nah, ini ya. Jadi yang nomor 3 ini ada kayak emas. Emas itu kita beli. Misalkan hari ini harga berapa ya. Kalau kita jual 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, insya Allah harganya naik. Begitu juga dengan properti tanah, itu juga kita beli hari ini, 3 tahun 5 tahun lagi kita biarkan naik kalau itu dijual. Atau misal ini ada yang keempat, yaitu Anda membeli sesuatu yang sudah menghasilkan, contohnya kos-kosan, contohnya sawah, gitu ya. Anda bisa beli sawah. Sawah ini yang sudah produktif. Contohnya Anda beli sawah, terus Anda sewakan lagi. Jadi Anda beli sawah, Anda sewakan lagi. Di mana nanti sawah ini juga akan bisa menghasilkan keuntungan. Atau sawah ini Anda kerjasamakan sama orang, jadi orang yang ngopeni atau merawat sawah kamu, terus hasilnya itu bisa bagi hasil sama orang. Ya, itu menambah penghasilan nggak? Menambah penghasilan. Ini namanya cash flow. Kalau Anda beli kos-kosan, Anda sudah tinggal menikmati aja. Orang bayar kos di situ ya. Oke, jadi tadi kemana uang ini akan kita taruh ya, akan ditaruh yaitu ke tempat-tempat yang produktif yang menghasilkan uang tambahan. Kalau itu tidak menghasilkan tambahan, jangan ya. Itu nanti akan konsumtif. Jadi sesuatu yang produktif adalah sesuatu yang ketika Anda taruh uang di situ, itu bisa berpotensi menaikkan penghasilan Anda. Oke, ini penting banget. Banyak orang tidak melakukan ini sehingga modal putaran ya itu toh aja sehingga hidupnya nggak berkembang. Kalau Anda melakukan ini maka modal putaran Anda akan bertambah, bisnis Anda akan bertambah besar, relasi Anda akan bertambah, dan ini luar biasa. Semoga bermanfaat. Tadi tips singkat dari saya dan dipraktekkan ya, mulai disisihkan. Oke? Anda harus berani mengambil keputusan. Oke, saya akan sisihkan uang saya karena saya ingin masa depan saya lebih baik. Itu ya. Baik, silakan saya tunggu komentar Anda di bawah dan Anda bisa follow Instagram saya di @yayangsundawa dan jangan lupa join di link Telegram di bawah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.